Ya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra sama Wakil Menteri Otto Hasibuan melakukan kunjungan ke rumah tahanan atau rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari ini Selasa tanggal 9 September 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan kondisi para tahanan yang ditangkap pasca demonstrasi yang berujung ricuh atau rusuh ini pada akhir Agustus lalu diperlakukan sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Kepada awak media, Yusril mengatakan bahwa sebanyak 1.400 orang sempat ditahan, tetapi sebagian besar telah dibebaskan. Dan yang mana hari ini yang tersisa ada 68 orang. Dan dari 68 orang ini, kata Yusril, ada 2 orang wanita dan 1 orang berumur pas berusia 18 tahun. Yusril memastikan bahwa kondisi ruang tahanan memenuhi standar kelayakan. Para tahanan diketahui memiliki akses ke toilet, kamar mandi, ventilasi, penerangan, serta diberi makanan 3 kali sehari. Dan pihaknya juga sempat berdialog langsung dengan seluruh tahanan, termasuk Direktur Lokataru Del Pedro Marhayen, yang mana Yusril menyatakan bahwa semua tahanan mengaku diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan oleh aparat, dan sebagian besar telah menjalani pemeriksaan, tetapi tidak semuanya didampingi oleh penasehat hukum. Dan meski demikian itu, Yusril menjelaskan tidak semua tersangka didampingi penasihat hukum, kecuali mereka yang dijerat dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas. Dan mengenai proses hukum ke depan, Yusril menyatakan bahwa pihaknya mendorong penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif atau restoratif justice atau RJ jika memungkinkan. Dan jika tidak, perkara harus segera dilimpahkan ke pengadilan. Demikian. Dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhayen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, dengan maksud untuk melakukan satu pengecekan lapangan, memastikan apakah semua tahanan itu diperlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan apakah telah memenuhi standar dan hak asasi manusia yang menjadi hak mereka sebagai warga negara. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai, ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Demikian juga ruangan tahanan itu ada ventilasi cukup, ada penerangan cukup, dan kemudian juga ada area untuk mereka melakukan olahraga pagi dan sore hari, yang semua itu juga merupakan pemenuhan dari hak asasi tahanan. Kemudian kami juga berdialog dengan hampir semua mereka di dalam sel itu, menanyakan apakah mereka diperlakukan dengan baik. Semua menjawab diperlakukan dengan baik, tidak ada kekerasan dilakukan oleh aparat, mengatakan tidak ada. Apakah mereka semua sudah menjalani pemeriksaan? Semua mengatakan sudah menjalani pemeriksaan. Dan ketika ditanya apakah semua sudah didampingi oleh penasihat hukum, pengacara atau advokat, tidak semua menjawab bahwa mereka sudah didampingi oleh advokat. Karena itu saya dan Pak Otto Hasibuan menyarankan kepada mereka
ketika mereka diperiksa, mereka berhak untuk memberitahu penyidik bahwa mereka ingin didampingi oleh penasihat hukum. Nah, kalaupun mereka tidak mampu menyediakan penasihat hukum, maka pemerintah akan menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma atau secara pro bono kepada mereka. Dan itu merupakan kewajiban negara. Tapi oleh karena berbagai persangkaan yang diserahkan, yang ditujukan kepada mereka, mungkin tidak semua diancam 5 tahun, jadi tidak semuanya juga harus didampingi oleh penasihat hukum, kecuali memang mereka menghendaki didampingi oleh penasihat hukum. Dan kalau diancam pidana lebih di atas 5 tahun, maka wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam konteks pemeriksaan. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Pak Kapolda, mereka yang belum didampingi pengacara ini supaya dimintakan, dan kalau tidak ada, maka tolong disediakan pengacara untuk mendampingi mereka sehingga proses ini berjalan secara fair, adil, dan berimbang. Nah, di antara 68 tahanan ini dapat dikualifikasikan kepada beberapa kategori, antara lain mereka yang ditahan karena melakukan perusakan, mereka yang melakukan penjarahan, dan yang melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan berbagai alat, termasuk melemparkan bom molotov. Dan mereka yang ditahan karena pasal-pasal pelanggaran dari pasal-pasal tentang cyber, dan mereka yang ditahan karena melakukan penghasutan dan penyalahgunaan kebebasan lain dikenakan pasal-pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya ingin memastikan bahwa dari 68 orang yang ditahan itu, tidak satupun di antara mereka itu yang diperiksa dengan sangkaan melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Jadi semua ini mereka disangka berdasarkan pasal-pasal KUHP, pasal-pasal undang-undang, dan pasal-pasal dalam undang-undang ITE. Jadi sama sekali tidak ada mereka yang tersangka melakukan kejahatan terorisme ataupun kejahatan makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu pengertian makar itu tidak ada. Jadi karena itu kita dapat memastikan hal ini bahwa seluruhnya itu didasarkan atas persangkaan, pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lupa subscribe ya.